Kita langsung ke Mbak Sarah. Indonesia potensinya besar banget, ladang cuan kalau versi Mas Dery. Tapi ada hashtag sekarang yang lagi viral, kabur aja dulu Mbak. Ini nggak mau ke Mas Emil dulu nih? Ke Mbak Sarah Oh, juga oke. boleh. Beneran Lempar, ini, siapa ini tahu, beneran. siapa tahu. Beneran, kita serius nih, beneran. Oke, siap. Jadi pertama-tama tentunya selamat ulang tahun kepada TV One ya. So, happy Sweet 17 gitu kan. Happy Sweet 17. Sebenarnya kita twin kembar, cuman beda seminggu dengan Gerindra karena kita juga ngerayain ulang tahun. Juga saya sesama Aquarius, jadi selamat ulang tahun untuk semua Aquarius di luar sana. Karena Masuk rupanya banyak. bareng, sekalian. Semua masuk gitu kan. Enggak, tapi tadi yang ini sebenarnya tadi baru pertama kali saya dengar soal kabur aja dulu ya. Ini karena dari kemarin kan fokusnya di DPR, Monijen ya, pemangkasan anggaran. Tapi kalau misalkan ya, Ini curah colongan nih sekalian. sekalian nggak apa-apa gitu kan, kita sebenarnya mendukung. Tapi dalam hal ini kalau misalkan tadi sudah sangat luar biasa yang disampaikan dan saya ada sepemahamannya ya, sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan, tapi mungkin mau melihat dari sisi yang sedikit berbeda karena salah satu juga yang belajar di luar negeri sama seperti Mas Emil, dalam arti gini, walaupun kita idealis dan kita sangat mendukung untuk anak-anak bangsa berkontribusi di negaranya, mengangkat pertumbuhan ekonominya dan seterusnya. Dan kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita di sini hanya fokus kepada padat karya, kebetulan di Komisi 7, saya sebagai wakil ketua itu kita ada dua sisi. Satu sisinya perindustrian, tapi juga ada UMKM sama ekonomi kreatif. Jadi saya melihat dari dua sisi ini. Kalau kita hanya fokus kepada yang padat karya, yang dimana kita bersandar kepada korporasi, bersandar kepada perusahaan-perusahaan besar. Ini dengan digitalisasi, otomasi dan seterusnya, ini akan terus tergerus. It's just fact gitu loh. Faktanya sebuah keniscayaan dengan kemajuan teknologi bahwa peta pekerjaan, lapangan pekerjaan tidak akan sama seperti dulu. Sehingga dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi ini mungkin bukan berarti kabur. Tapi saya lebih melihatnya mengambil kesempatan yang ada. Kalau memang di sini faktanya bahwa entrepreneurship mindset itu masih sangat kecil. Sayangnya ya, ini faktanya bahwa kita untuk negara sebesar ini jumlah kewirausahaan kita masih sangat kecil. Dan gak semua itu punya entrepreneurship mindset. Mindset itu tuh sesuatu yang memang harus dibangun, harus diasah, dibentuk. Gak semua itu ya apa ya, sampai ada sebutan apa strawberry ya kan generasi strawberry gitu kan, kayaknya maunya semuanya serba ekspres, serba cepat. Kalau misalkan gagal sekali udah langsung ya udahlah give up gitu ya. Padahal untuk menjadi entrepreneur harus bisa menerima kegagalan berulang kali. Nah, kalau memang sekali lagi nggak semua punya what it takes untuk menjadi entrepreneur. Kalau misalkan memang di Indonesia dianggap ini nggak ada kesempatan untuk gue bisa berkembang gitu ya. Dan kesempatan itu ada di luar. Pastinya ada syarat-syaratnya. Artinya kan harus memastikan dulu, lu keluarnya bukan sebagai informal worker yang bersandar kepada di sana ada. Harusnya sebagai professional worker yang memang mau untuk mencari pekerjaan yang layak dan itu udah ada pas mau keluar. Ya kan? Jangan menjadi migran ilegal gitu loh, non prosedural. Ya, itu jadi permasalahan yang lain. Itu bidang saya, perdagangan orang. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi untuk anak muda, kalau kesempatannya memang ada di luar, take it. Tapi untuk belajar. Dan when the time comes, kalau memang nanti waktunya sudah tepat di mana udah belajar semua yang bisa dipelajari di luar, udah bisa mendapatkan ilmunya, bawa ilmu itu pulang untuk berkontribusi di sini. Oke. Mungkin itu dulu ya, soalnya ini kalau ngomongin ini bisa sampai besok, kita tahan diri. Contoh nyata ya Fen ya? Contoh nyata yang disampaikan oleh Mbak Sarah. Kita ingin menuju ke Mas Emil kalau begitu. Mas Emil, pertama kita mau sampaikan turut berduka cita sekali lagi yang sedalam-sedalamnya atas meninggalnya bendahara umum Partai Demokrat. Mas Emil, mungkin setelah kita mendengar ya jawaban dari narasumber-narasumber tadi, kalau dari Mas Emil ada nggak sih pengalaman bekerja sama generasi seperti Gen Z di ASN, rekan-rekan kerja? Ada nggak sih mereka yang ketika bekerja ini penuh dengan drama begitu? Ada gap antar generasi nggak Mas Emil? Ya pasti setiap generasi punya kekhususannya masing-masing. Tapi kita jangan misalnya bilang, oh Gen Z
milenial yang muda itu nggak sabaran. Mari kita bilang mereka itu gesit. Kalau ada yang bilang Gen Z dan milenial itu bosenan, mari kita bilang mereka itu kreatif. Nah, ini jangan menjadi, kalau misalnya Mbak Syakira tadi juara Clash of Champion, jangan jadi Clash of Generation nih. Karena kita juga melihat generasi yang lebih senior itu jangan dilihat mereka itu lambat, tapi mereka itu sabar. Jangan lihat mereka itu istilahnya kaku, tapi melihat mereka itu konsisten. Nah, pertemuan antara konsisten dengan inovatif, antara gesit dengan sabar, ini justru akan menjadi kekuatan. Itu yang kita sebut sebagai keberagaman atau diversity. Nah, sama dengan tadi pada ngobrolin soal kabur aja dulu misalnya. Nah, mungkin sebenarnya memang seperti saya sependapat dengan Mbak Sarah, kita nawaitunya dulu niatnya. Sebenarnya kalau mau merantau, mencari ilmu, itu bukan hal yang negatif. Kita bukan pergi karena nggak cinta. Tapi ada peluang untuk pengembangan diri yang insya Allah akan bisa kita bawa kembali ke Indonesia. Namun hari ini insya Allah kita juga tidak keluar negeri karena Indonesia inferior, bukan. Tapi karena kita ingin mencari sebuah perspektif yang lebih luas. Kita ingin mengenal orang-orang yang berbeda, yang datang dari latar belakang berbeda, merasakan bagaimana sih rasanya menjadi perantau. Beda loh, merantau di negeri orang, kita itu benar-benar bukan menjadi putra daerah atau putra setempat gitu. Jangan disangka enak juga sebenarnya di sana. Kita pendatang loh gitu, dan sebagai pendatang itu beda gitu. Tapi itu bisa mengasah mental. Ada kepala desa di tempat saya dulu di Trenggalek, dia pernah menjadi pemagang di Jepang, pulang jadi kepala desa dan justru membawa perspektif yang sangat berbeda. Mungkin kita bisa bilang hashtagnya merantau aja gitu istilahnya, bukan kabur gitu. Karena kita cinta tanah air, tapi ada kesempatan merantau. Tidak apa-apa, tapi kami juga itu sebagai pemerintah, kita harus introspeksi. Apa sih yang anak muda sebel? Sebel ngelihat pejabatnya petantang petenteng, ya toh? Sebel ngelihat ada privilege, tapi meritokrasi dikesampingkan. Itu yang mereka mau. Nah, kami juga harus membenahi sistem itu. Kami juga harus melihat ke dalam nih sebagai yang duduk di pemerintahan. Gimana nih kita benerinnya? Jangan jadi pejabat petantang petenteng ya. Jangan kemudian meritokrasi diabaikan. Makanya saya paling pusing kalau ada yang titip ini, titip itu. Ada yang nitip pengen jadi pegawai lah. Ada yang nitip pengen masuk ke sekolah negeri. Aduh, udah itu kan merusak meritokrasi ya. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita lawan gitu. Ya kira-kira itu sama seperti Mbak Sarah. Ini topik yang sangat bagus TV One, sangat timely, dan saya berterima kasih atas doanya juga untuk sahabat saya Mas Renvil Antonio. Mohon doanya, semoga tentunya keluarganya diberikan ketabahan. Terima kasih banyak Mas Emil. Satu irama ya sama Mbak Sarah. Kita boleh ke Mas Menteri. Oh Besti. Oh Besti. Mas Dito, gimana Mas? Kalau atlet kayaknya nggak bisa Mas titip-titipan Mas ya. Karena kan terlihat Mas ya, mana yang jago Mas ya. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya masih kami kumpulkan di dalam hati Mas. Enggak Mas, kita ingin tahu Mas Menteri mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara konkret gimana Mas? Dari Menpora sendiri Mas Dito. Ya pastinya ini kan apalagi Bapak Presiden sudah mencanangkan kembali untuk Indonesia Emas 2045. Di mana kita sebagai pemerintah kebetulan nomenklaturnya kepemudaan ada di kementerian saya. Ya. Tapi membangun pemuda itu tidak kerja satu kementerian. Karena membangun generasi muda, anak muda itu variabelnya sangat banyak. Nah, makanya dari sekarang kami di Kemenpora ini membentuk satu deputi namanya Deputi Pelayanan Kepemudaan. Nah, jadi ini adalah nanti kita mengkoordinasikan di hampir 30 kementerian lembaga, di mana kita memastikan di era pemerintahan Prabowo Gibran ini, kebijakan-kebijakan yang pro anak muda ini bisa tereksekusi. Contohnya seperti kemarin bersama Bang Marwar Sirait, ini kita sedang memformulasikan kebijakan yang bagaimana housing murah itu bisa didapatkan, dijangkau. Karena perumahan itu juga salah satu isu yang krusial di generasi muda saat ini. Tentunya juga lapangan pekerjaan itu sudah isu yang selalu dibicarakan, dan saya rasa ini hampir di seluruh kementerian sudah bekerja, dari UMKM, perindustrian, Kominfo, dan berbagai kementerian lainnya, sampai Kementerian Pertanian pun turut serta, karena ini adalah fokus pangan juga, dan tentunya olahraga juga salah satu opsi, dan pastinya ekosistem generasi muda ini yang kita memiliki target bagaimana membentuk ekosistemnya yang matang agar menyiapkan generasi muda kita dari
hulu sampai hilir. Program nyata semua itu ya, Mas. Pasti program nyata. Contohnya saya mau menambahkan sedikit tadi kayak misalnya kabur aja dulu. Sebenarnya kami di Kemenpora mungkin kalau generasi yang senior di atas kita sudah sering dengar namanya pertukaran pemuda antar negara. Saat ini kita rubah menjadi Indonesia Dreams, di mana pertukaran pemuda saat ini sudah tidak lagi 1 minggu 2 minggu, tapi minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Dan anak-anak mudanya itu di negara-negara yang kita titipkan itu mendapatkan kesempatan tidak hanya cultural, tidak hanya budaya, tapi sektoral. Jadi ada yang agro, ada yang entrepreneur, ada yang teknologi, jadi berbagai macam. Jadi kita berharap dalam waktu 3 bulan 6 bulan harusnya kultur di sana udah tertular, nanti bisa dibawa ke sini lagi. Oke, itu yang diharapkan ya, bisa dibawa ke Indonesia tentunya. Tapi menarik ya, kalau kita lihat generasi muda sekarang ini memilih pekerjaan yang aktif di media sosial atau dunia digital. Nah mungkin Ate bisa menjawabnya, ditahan dulu, usai jeda. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa.